Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am from Group 1. Let me introduce about our member of group. That's me, Nadira Adazia, Amalia, Nani Agustia, Nurlaili Fajriah, and Salsabila Shafira. In this occasion, let me explain about educational learning theories. So, behaviorism adalah teori pembelajaran tradisional yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dapat dibentuk melalui pengondisian. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain yaitu Pavlov, Skinner, and Thorndike. Tujuan pembelajaran dalam behaviorism ini adalah menghasilkan perubahan perilaku yang dapat diamati. Guru berperan sebagai ahli dan pengatur lingkungan belajar, sementara siswa bersifat pasif dan merespons rangsangan. Pembelajaran bersifat berpusat pada guru dan berbasis kriteria, dengan fokus pada pengulangan dan penguatan untuk memperoleh dan mengingat pengetahuan. Cognitivism is a learning theory that emphasizes understanding. It was developed by theorists such as Piaget, Bloom, Gagne, and Brunner. In this approach, students are seen as active learners who process new information using prior knowledge. Learning happens through mental processing, not just by responding to external stimuli. This theory also supports Bloom's taxonomy, which includes 6 cognitive levels: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Cognitivism menekankan bahwa pengetahuan adalah realis objektif yang harus diperoleh. Belajar adalah proses mental internal seperti memori, persepsi, dan pengolahan informasi. Model pembelajaran mencakup teori seperti dual coding, schema theory, dan ARCS motivation model. Peran guru adalah menyusun materi pembelajaran agar informasi mudah dipahami dan disimpan dalam ingatan. Siswa berperan aktif dalam memproses informasi. Pembelajaran bersifat kontekstual dan reflektif, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar siswa atau peserta didik. Constructivism sees learning as an active mental process where students construct knowledge based on social and situational experiences. Key theories include Dewey, Vygotsky, Piaget, and Brunner. Knowledge is not transmitted but built through interaction with the environment and others. Learning becomes meaningful when it happens in real-life context. Learning models aligned with constructivism include situate cognition, social cultural learning, case-based learning, discovery learning, distributed learning, and problem-based learning or PBL. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dan pendamping. Sementara siswa berperan aktif sebagai pembangun pengetahuan. Pembelajaran dan penilaian berpusat pada siswa dan disesuaikan dengan pengalaman sebelumnya. The humanistic approach to education views learning as a natural path towards self-actualization. Developed by figures like Maslow and Rogers in the 1960s, it highlights the role of motivation, potential, and free will in humanistic learning. 1. The teacher serves as a facilitator, not the main instructor. The second one is students are seen as unique individuals responsible for their own learning. And the third is meaningful communication and self-expression are valued. And the fourth is peer support and social interaction are essentials. And the second one and the last one is real-life experience and role modeling are the key learning tools. Humanisme dalam pendidikan menekankan pertumbuhan pribadi siswa. Dubin dan Olstein menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktualisasi diri, harus bermakna bagi siswa, menghargai siswa sebagai individu, melibatkan teman sebaya sebagai pendukung, dan guru sebagai fasilitator. Sementara itu, Michael Zapke menambahkan bahwa emosi, motivasi, tujuan hidup, dan nilai-nilai afektif seperti harga diri dan motivasi intrinsik sangat penting. Intinya, humanisme mengedepankan kebebasan memilih, tujuan pribadi, dan aspek emosional dalam proses belajar. Motivasi sangatlah penting dalam proses belajar karena dapat mendorong siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gardner dan Lambert membagi motivasi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama motivasi integratif, yaitu keinginan belajar karena kemauan pribadi, dan motivasi instrumental, yaitu belajar untuk tujuan praktis seperti pekerjaan. According to Maslow, motivation is closely linked to human needs, structured into 5 levels: physiological, safety, love,
love and belonging, esteem, and self-actualization. Understanding these needs helps teacher effectively boost students' motivation. Gambar ini menunjukkan 5 tingkat kebutuhan manusia menurut teori Maslow, dari bawah hingga ke atas, yaitu kebutuhan fisiologis, mencakup kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Kemudian ada keamanan, yaitu mencakup perlindungan, pekerjaan, kesehatan, dan stabilitas hidup. Ketiga ada cinta dan rasa memiliki, mencakup hubungan sosial, keluarga, dan persahabatan. Yang kemudian ada harga diri, mencakup rasa percaya diri, penghargaan dari orang lain, dan pencapaian. Yang terakhir ada aktualisasi diri, mencakup mencapai potensi penuh, kreativitas, dan makna hidup. Dalam konteks belajar, jika kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, siswa akan sulit termotivasi untuk mencapai tujuan belajar. 4 teori belajar yang paling utama yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan adalah behaviorism, cognitivism, constructivism, dan humanism. Teori-teori ini memengaruhi cara kita mengajar, mendidik anak, dan bekerja di profesi yang membantu seperti guru, konselor, psikologi, dan terapis. Contohnya, hierarki kebutuhan Maslow menunjukkan bahwa seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan rasa aman sebelum bisa mencapai potensi diri. Dalam praktiknya, teori-teori ini sering digunakan secara bersamaan. Kita juga perlu mempelajari teori belajar lainnya agar lebih siap mendidik generasi penerus yang akan membangun dunia. Sekian penjelasan tentang Educational Learning Theories dari grup 1. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.